kurang uang? Hutang aja. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang kesalahan yang sering sekali dilakukan banyak orang dalam berhutang. Pada dasarnya, berhutang tidak buruk selama hutang itu bersifat produktif. Maksudnya gimana hutang produktif? Hutang produktif yang kami maksud di sini adalah hutang yang digunakan untuk keperluan usaha. Zaman sekarang tidaklah sulit mendapatkan pinjaman, mulai dari yang resmi dari perbankan, kredit tanpa agunan, pinjaman online, hingga pay later. Yang berbahaya di sini jika hutang tersebut untuk kebutuhan konsumtif. Contohnya untuk keperluan sehari-hari maupun gaya hidup untuk memuaskan keinginan. Banyak sekali orang yang terjebak dalam hutang konsumtif ini. Kesalahan utamanya adalah ketidaksabaran kita untuk mendapatkan sesuatu dengan instan, atau bisa dikatakan memaksakan sesuatu yang bukan menjadi prioritas utama. Gambarannya kira-kira seperti ini. Sebut saja si Jono. Jono ini merupakan karyawan dengan gaji 5 juta per bulan. Jono ngekos dan dia punya motor, laptop, serta HP yang masih kredit. Sekali lagi ya, ini misalkan dengan kondisi Jono seperti gambaran di atas, maka kurang lebih seperti ini kondisinya. Pendapatan 5 juta. Kebutuhan bulanan 3 juta. Cicilan 2 juta. Nah, sehingga uang si Jono ini sudah habis. Karena untuk kebutuhan seperti kos, makan, bensin, peralatan mandi, listrik, pulsa, serta kebutuhan lain. Ditambah cicilan rutin yang dimiliki oleh Jono. Nah, dengan kondisi ini Jono tentunya butuh entertain dong, yang bisa berkumpul bersama teman-temannya, nonton ke bioskop atau hiburan-hiburan lain lah. Yang intinya untuk entertaining. Sehingga kebutuhan entertain Jono misalkan, ya, pada kondisi ini sebagian besar orang menggunakan pay later atau pinjaman online. Nah, ini yang salah. Kenapa salah? Karena bisa kita lihat di bulan sebelumnya Jono besar pasak daripada tiang. Sehingga untuk bulan selanjutnya Jono memiliki hutang yang wajib dibayar. Terlepas Jono menggunakan pay later atau pinjaman atau hutang lainnya, maka bisa dilihat pada bulan selanjutnya kurang lebih seperti ini kekurangan Jono. Pendapatan 5 juta. Ya, tentu karena pendapatan ini masih sama dengan bulan sebelumnya. Kemudian kebutuhan bulanan 3 juta. Ya, kita samakan dengan kebutuhan yang sama seperti bulan sebelumnya. Kemudian cicilan 2 juta. Cicilan pun masih sama karena belum lunas dong cicilan Jono ini. Tapi jangan lupa bahwa di bulan sebelumnya Jono ada utang karena berusaha memenuhi gaya hidup dan gengsinya, yaitu sebesar 1 juta. Dan yang namanya hutang pasti ada bunganya. Anggap saja bunga dari hutang tersebut sebesar 10% per bulan. Maka di sini bayar hutang 1,1 juta dengan bunga 10% tadi ya. Nah, dari mana Jono menutup hutang sebesar 1,1 juta ini? Ya, betul, dari pinjaman lagi. Setelah Jono merasakan di bulan sebelumnya bahwa wah, mudah nih mendapatkan dana pinjaman hanya dengan mengajukan slip gaji lalu KTP, gak lama cair. Jadi Jono mencoba lagi
dengan nominal yang lebih besar. Karena untuk menutupi hutangnya dan juga memenuhi kebutuhan entertain lainnya pada bulan ini, maka yang terjadi, ia hutang lagi sebesar 2 juta. 1,1 juta untuk bayar hutang sebelumnya, dan sisanya 900.000 digunakan untuk entertain di bulan ini. Oke, kita masuk ke bulan selanjutnya. Pada bulan ketiga, pendapatan masih sama, 5 juta. Kebutuhan bulanan juga tetap 3 juta. Dan cicilan yang masih berjalan juga 2 juta. Nah, di bulan sebelumnya, Jono ada hutang sebesar 2 juta. Anggap saja bunga yang dari hutang tersebut sama, sebesar 10% per bulan. Maka ia harus membayar hutangnya sebesar Rp2.200.000. Nah, di sini Jono berhutang lagi untuk membayar hutangnya. Tentu dia akan mengambil lebih besar. Maka yang terjadi, ia hutang lagi sebesar 3 juta. 2,2 juta untuk membayar hutangnya, dan sisanya 800.000 untuk entertain lagi di bulan ini. Kondisi seperti di atas, hutang akan terus bertambah dan menumpuk. Itulah awal mula Jono menjadi terlilit hutang. Kita lihat lagi alurnya di sini. Dari sumber pendapatan yang Jono dapat, ternyata pendapatannya kurang. Maka ia harus menambahkan kekurangannya dari hutang. Barulah ia merasa cukup. Padahal ia terjebak dalam kamuflase cara berpikir yang salah. Banyak yang terjebak dalam kesalahan tersebut karena seolah pendapatannya bertambah. Apalagi dengan mudahnya mengajukan pinjaman saat ini. Lalu program minim cicilan per bulan dan limit pinjaman yang terus bertambah jika kita melakukan pembayaran secara tepat waktu. Sebenarnya simple. Coba kita analogikan seperti sebuah kue ya. Anda membuat sebuah kue. Lalu kue tersebut dipotong dan dibagikan ke orang lain sampai ke potongan terakhir. Alhasil, Anda tidak dapat jatah makan kue tersebut. Kira-kira apa pilihan bijak yang Anda lakukan jika ingin memakan kue tersebut? Ya, buat kue satu lagi kan? Ya kan, kenapa harus beli di tempat lain? Padahal Anda bisa menghasilkannya lagi, dan lagi. Di sini kondisinya jadi terbalik nih. Bukan terlilit hutang namanya, tapi terlilit pendapatan. Wah, keren banget kan? Nah, alurnya di sini jadi berubah. Saat merasa kurang atau butuh uang tambahan, kita ganti hutang di sini jadi pendapatan agar tercukupi. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan lebih, bukan cukup lagi, malah lebih. Nah, dari sini kita mendapatkan yang namanya uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk tabungan maupun investasi nantinya. Menambah pendapatan bisa Anda lakukan dengan mencari sampingan di luar pekerjaan utama pastinya, menjadi freelancer mungkin, atau buka usaha online kecil-kecilan. Jadi nggak ada alasan tidak bisa menambah pendapatan. Padahal sebenarnya bisa, hanya faktor mau atau tidaknya aja. Apapun yang Anda sukai, jadikan itu sumber penghasilan tambahan. Jangan cuma jadi iseng-isengan belaka. Yang terpenting, jika belum ada tambahan pendapatan, ya sabar aja. Jangan memaksakan gaya hidup hanya karena lingkungan.
Bedakan mana kebutuhan dengan keinginan. Ya, oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Pada video berikutnya kita akan bahas gimana sih cara berhutang yang benar. Dan pastinya keuangan yang Anda miliki dapat terkelola dengan baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share juga videonya jika dirasa bermanfaat ya, agar semuanya dapat paham keuangan. Terima kasih, sampai jumpa.